Rantika Sari dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta akan melakukan video pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja hari ini pada tanggal 19 Juli 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar lagi, untuk bersilaturahmi lagi walaupun hanya dalam tatap maya. Walaupun tatap maya kita harus tetap semangat. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Damar. Silahkan Damar. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Damar. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk meningkatkan semangat kita akan melakukan tepuk PPK dan juga salam PPK. Siap semua? Siap. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, hebat semua ya. Oke, biar sama semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyikannya dengan yang gembira, jangan lemes-lemes, jangan leye-leye, yang semangat ya. Siap semua? Siap. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pintar semua. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua kayaknya. Masuk semua ya, alhamdulillah ya, masuk semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Sebelum memasuki pembelajaran, coba Ibu mau tanya. Kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Masih. Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Bahasa iklan. Bahasa iklan, terus? Zat tunggal dan zat campuran, unsur-unsur iklan, terus yang terakhir kita belajar tentang apa? Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis. Minggu yang lalu kita belajar bahasa iklan, unsur iklan, zat tunggal dan zat campuran, juga tangga nada pentatonis. Hari ini kita juga masih tetap membahas tentang iklan. Cuman hari ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis iklan. Kalian pernah lihat iklan atau pernah mendengarkan iklan? Pernah. Ya. Kalau kalian mendengarkan iklan biasanya di mana? Radio. Di radio. Kalau melihat iklan? Kayak di televisi. Selain di televisi? Selain di televisi? Selain di laptop? Selain di laptop? Majalah. Di majalah, di handphone ya. Karena secara garis besar, media iklan itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama? Zat tunggal. Elektronik. Media elektronik. Yang kedua? Media cetak. Media cetak. Media cetak itu contohnya apa aja? Majalah. Majalah, terus? Koran. Kalau media elektronik? Televisi. Radio. Oke ya. Kita hari ini
Coba Ibu punya sebuah gambar ya. Oke ya. Coba kita lihat, kita perhatikan baik-baik ya. Ini ada iklan. Sudah terlihat iklannya? Sudah terlihat ya. Oke. Ada gambar itu. Coba Ibu mau minta tolong ada yang terlihat nih. Sama Safira. Safira bisa dibaca? Bu. Oke, silakan Safira dibaca. Sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai judul lagu. Oke ya. Jadi Udin itu sedang mendengarkan radio atau mendengarkan lagu di radio. Ternyata banyak sekali jeda iklan. Karena radio itu tadi kita sudah bilang kalau radio itu termasuk salah satu media elektronik ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah iklan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau kita melihat iklan atau mendengarkan iklan, ada radio. Radio itu punya ciri khas. Ciri khas dari iklan radio itu apa? Bisa didengar tapi tidak bisa lihat. Oke. Bisa didengar tetapi tidak bisa dilihat. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu ciri khas dari iklan radio. Iklan radio itu hanya kita bisa dengarkan, hanya kita bisa pahami tanpa kita bisa lihat. Jadi kita hanya bisa membayangkan kira-kira jenis iklannya atau jenis produknya seperti apa, ya. Nah, sekarang Ibu punya keterangan seperti ini. Isi iklan elektronik sangat beragam. Kita harus dapat memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah dalam menerima informasi dari produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Jadi jangan sampai kita mau membeli sabun mandi, karena salah membaca isi iklan, kita malah membelinya sabun cuci. Ya, makanya kita harus paham tentang isi iklan dan juga jenis iklan. Oke ya? Atau sebelum ini, isi iklan itu biasanya tergantung dari jenisnya. Atau jenisnya tergantung dari isinya. Jadi apa yang diiklankan atau apa yang dipromosikan dari produk itu, maka disebut dengan jenis iklan tersebut. Coba ya, misalkan Ibu punya sebotol es tea. Es tea itu jenis apa? Minuman. Jenis minuman. Kalau ada, terus Ibu juga ada misalkan Supermi. Supermi itu jenis apa? Makanan. Ada es tea, ada Supermi, ada minuman, ada makanan. Kalau dilihat dari isinya, berarti iklan itu adalah isinya adalah iklan minuman, iklan makanan. Maka kalau dari kedua jenis itu, dari kedua isi itu, termasuk ke dalam jenis iklan apa? Iklan makanan dan minuman. Iklan makanan dan minuman. Oke, Bella udah mulai samar-samar mengerti. Coba dilihat, Ibu punya dua gambar. Terlihat gambarnya anak-anak? Terlihat. Oke. Yang pertama gambar apa? Yang pertama gambar apa? Pendidikan politik. Gambar apa? Partai politik. Gambar partai politik. Adila kurang tepat jawabannya ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Gambar nomor 1 biasanya kalian lihat di mana aja? Tempatnya di mana? Di televisi. Di televisi. Selain di televisi? Biasanya banyak. Di mana, Najia? Di jalan. Di jalan. Di pinggir. Di pintu rumah, di jendela, ya, bisa ditempel-tempel. Nah, gambar-gambar politik ini atau gambar partai politik ini biasanya beredar banyak atau muncul banyak ketika ada kegiatan apa? Pemilihan presiden. Pemilihan presiden, apalagi? Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah, apalagi? Pemilihan bupati. Pemilihan bupati, pemilihan wakil rakyat, anggota DPR dan MPR. Kadang sekarang tingkat RW, tingkat RT juga ada pemilihan RW dan RT. Tapi biasanya menggunakan gambar-gambar partai politik yang lebih ke daerah. Nah, sekarang nih, gambar politik ini, gambar partai politik ini isinya berarti isinya tentang semua keuntungan partai, mempromosikan sebuah partai. Kalau dilihat dari isinya, maka gambar yang pertama itu termasuk ke dalam jenis iklan apa? Iklan politik. Jenis iklan politik. Bentar, 2 jempol ya. Oke, sekarang lihat gambar yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Gambar apa itu? Bukan. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Gambar
tentang les. Belok pintar, menawarkan tempat les. Ayo les di tempat kami, maka kalian akan lulus ke dalam SNPTN, kalian akan lulus ujian nasional. Biasanya les itu berhubungan dengan apa? Dengan kegiatan apa? Kegiatan belajar. Belajar. Les itu biasanya berhubungan atau dengan kegiatan belajar. Nah, kalau dilihat dari isinya, maka gambar kedua ini termasuk ke dalam jenis iklan apa? Iklan pendidikan. Jadi semua jenis iklan itu tergantung dari isinya. Kalau kita mau mengetahui jenis iklan, maka kita harus ketahui dulu isi iklannya tentang apa. Itu artinya mengidentifikasi. Iklan ini tentang apa sih? Isinya tentang apa? Manfaatnya apa? Maka kita baru bisa menentukan termasuk ke dalam jenis iklan apa. Oke. Biasanya nih di dalam iklan makanan, iklan minuman ya, selalu diiklankan biasanya perannya itu kebanyakan nih adalah sekeluarga, satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki ataupun ada anak perempuan. Ketika mereka melakukan peran sebagai orang yang mempromosikan iklan, apakah mereka sendiri-sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Apakah kompak atau bertentangan? Kompak ya. Mereka mempromosikan bersama-sama, terus serius, kompak untuk menghasilkan hasil iklan yang bisa merayu masyarakat. Karena dilihatnya kompak nih, berarti kalau kita menggunakan produk tersebut, kita berkeinginan keluarga kita juga kompak seperti di dalam iklan, oke ya. Mereka di dalam iklan itu jenisnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama. Jenis mereka yang melakukan iklan itu sama atau berbeda? Berbeda. Sama atau berbeda? Berbeda. Biasanya ada laki-laki, ada perempuan, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Apa yang membedakannya? Coba. Jenis kelamin. Jenis kelamin, apalagi? Umur. Terus? Tinggi badan. Ya. Mereka berbeda-beda, tetapi mereka bersama-sama untuk mempromosikan sebuah iklan. Bagaimana supaya iklan itu menarik, ditonton semua orang, dan produknya dinikmati atau dibeli sama konsumen. Ya, sama seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar. Ada gambar apa aja coba? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Mereka sedang melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan apa aja coba? Ada yang gambar, ada yang belajar ya. Mereka satu keluarga, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira perbedaan apa aja yang ada di dalam gambar ini? Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, umur. Yang ketiga, Tinggi badan. Ada lagi nggak? Apa yang membedakannya? Ada yang tahu? Anak perempuan sedang apa sama ayahnya? Belajar. Kalau ibu dengan anak laki-lakinya? Menggambar. Nah, ada perbedaan nggak? Mereka perbedaannya adalah berbeda melakukan kegiatan. Yang pertama belajar bersama ayah, yang kedua adalah sedang melakukan menggambar ya. Berarti mereka melakukan dua kegiatan yang berbeda. Maka di dalam gambar ini ada beberapa perbedaan, ada umur, ada jenis kelamin, ada tinggi badan, ada juga perbedaan kegiatan. Tetapi mereka bersama-sama ya. Mereka setiap keluarga ini memiliki perbedaan tetapi dilakukan secara bersama-sama. Oke, biar lebih jelas, coba dibaca sama Safira aja. Safira, tolong dibaca, Neng. Setiap anggota keluarga memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun memiliki perbedaan, kita tetap harus mengembangkan sikap kerukunan dalam keluarga. Pintar, makasih Safira ya. Mereka berbeda-beda, setiap anggota keluarga memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu tetap harus bisa mengembangkan sikap kerukunan di dalam keluarga, walaupun berbeda-beda. Beda kesukaan, beda hobi, beda suka makanan apa, terus beda style baju, beda gaya bahasa, gaya berbicara di dalam keluarga itu pasti berbeda-beda ya. Terus apalagi beda cara berjalan pasti berbeda-beda. Tetapi setiap perbedaan itu mau sifat, mau fisik,
Kita tidak boleh menjadikan itu sebagai perbedaan yang akan membuat kita terpisah dengan keluarga, tetapi perbedaan itu harus menjadikan kita tambah rukun dan tambah kompak. Contohnya misalkan seperti ini. Adila menyukai menggambar, sedangkan adiknya menyukai berhitung. Dari kedua kegiatan yang berbeda ini, kalian bisa menjadikan satu kekompakan. Misalkan, karena Adila tidak suka berhitung, Adila boleh minta diajarin sama adiknya. Karena adiknya suka berhitung. Nah, karena adiknya Adila ini tidak suka berhitung, tidak suka menggambar, boleh diajarin sama Adila. Akhirnya perbedaan itu bisa menciptakan kerukunan, mengerjakan sesuatunya secara bersama-sama. Padahal dengan dua jenis kegiatan yang berbeda. Coba ya. Ibu punya sebuah tulisan, beberapa sikap yang harus dikembangkan. Kalian bisa mengembangkan sikap ini di rumah dengan tujuan untuk mengembangkan atau untuk menjaga kerukunan dan persatuan di dalam keluarga. Yang pertama, coba Panji, ada Panji? Ada, Bu. Coba dibaca Panji. Yang pertama apa Panji? Tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua? Saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga? Tolong menolong dan saling bekerja sama. Oke, terima kasih Panji ya. Ada 3 sikap yang bisa kalian kembangkan di dalam rumah supaya kerukunan, kekompakan dalam keluarga itu selalu terjaga. Yang pertama adalah tidak boleh mementingkan diri sendiri, atau kata lainnya tidak boleh egois. Tidak boleh hanya orang harus menuruti keinginan kita, tapi kita juga harus mengikuti keinginan orang lain. Tidak hanya keputusan kita yang harus diambil, tetapi kita juga harus bisa mendengarkan keputusan dari anggota keluarga yang lain. Kita tidak boleh egois. Kita harus selalu bersama-sama. Yang kedua adalah kita harus saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai mengganggu kebutuhan orang lain. Jangan sampai mengganggu kegiatan orang lain. Ya, atau misalkan jangan sampai mengganggu ayah, mengganggu ibu, mengganggu adik, ataupun mengganggu kakak. Ketika mereka sedang serius melakukan suatu kegiatan, kita jangan sekali-kali mengganggunya. Karena kalau itu sudah terjadi, kita selalu mengganggunya, maka kekompakan di dalam keluarga itu akan hilang atau perlahan akan terkikis. Tapi ketika mereka atau anggota keluarga yang lain sedang melakukan sebuah kegiatan, kita hanya bisa memperhatikan. Ketika kita ada perlu, kita bisa meminta tolong. Ya. Dan yang terakhir, sikap yang bisa kita kembangkan untuk menjaga kerukunan adalah tolong-menolong dan saling bekerja sama. Dengan tolong-menolong, rasa kekeluargaan kita akan semakin kuat. Rasa persaudaraan kita akan semakin tertanam dengan kuat. Karena orang akan lebih suka ketika kita ada kebutuhan tertolong. Apalagi dalam anggota keluarga. Contohnya nih, ibu lagi sibuk nih, lagi masak, lagi nyuci, adiknya nangis. Kita tolong ibu dengan mengajak bermain adiknya. Ya, ataupun ibu aduh tidak sempat ke warung, tolong dong belikan makanan ini, kita berangkat. Itu sudah bisa menciptakan rasa kerukunan di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga juga banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan biasanya itu hasilnya lebih menyenangkan, lebih mengasihkan kalau kita kerjakan secara bersama-sama dengan anggota keluarga dibandingkan dengan kita melakukan kegiatan itu sendiri. Ya, banyak sekali. Coba ibu mau tanya satu-satu ya. Coba dijawab satu-satu. Dimulai dari Najia. Najia ada? Najia? Ada. Oke. Najia bisa menyebutkan salah satu contoh yang kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Apa Najia? Makan bersama. Makan bersama. Lebih enak makan bersama dengan keluarga dibandingkan dengan sendiri. Yang kedua, coba. Leona, ada Leona? Ada. Oke, Leona, apa jawabannya Leona? Kira-kira kegiatan apa Leona? Beribadah bersama. Beribadah bersama. Oke. Banyak sekali kegiatan di dalam rumah yang bisa kita ciptakan secara bersama-sama. Mengerjakan rumah bersama, membersihkan rumah, membereskan rumah secara bersama-sama. Manfaatnya selain kekompakan, pekerjaan rumah juga akan cepat selesai. Ya. Misalkan terus ada PR, kita bisa melaksanakan belajar bersama. Oke nih. Coba kita cocokkan dengan gambar ini. Samakah dengan sebutan yang kalian tadi sebutkan dengan contoh-contohnya? Yang pertama ini kegiatan apa? Piknik bersama. Piknik bersama. Yang kedua? Makan bersama. Makan bersama. Yang ketiga? Beribadah bersama. Yang keempat? Olahraga bersama. Yang kelima?
bersama. Yang terakhir Sama. bermain bersama. Ternyata banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan keluarga, dan insya Allah itu akan selalu menciptakan rasa kerukunan, akan selalu menguatkan kasih sayang di antara sesama keluarga nih. Selain biasanya nih, kalau kita sudah belajar persatuan, belajar kerukunan di dalam rumah, ketika kita keluar rumah bermain dengan teman-teman di sekitar lingkungan, karena kita sudah terbiasa kompak, kita terbiasa rukun, kita juga akan selalu berkeinginan supaya kita tetap rukun dengan teman, kompak dengan teman ya. Nih seperti ini, coba dibaca sama siapa ya? Siapa ya nih yang mau baca? Coba. Najia, coba baca, Neng. Najia baca. Oke, baca. Dengan memahami perbedaan dari setiap anggota keluarga, maka hubungan antara anggota keluarga menjadi rukun dan terhindar dari konflik. Jika sudah terbiasa dengan kerukunan di rumah, maka kita akan terbiasa melakukannya di lingkungan yang lebih luas. Terima kasih ya, Najia. Kalau kita sudah memahami perbedaan di dalam keluarga, kita suka menciptakan kerukunan dalam keluarga, kita akan terbiasa. Ketika kita keluar rumah akan terbiasa untuk menciptakan kerukunan. Contohnya seperti inilah. Kan kerukunan, kekompakan tadi itu sikapnya itu yang pertama tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus saling menghormati dan menghargai. Harus saling tolong-menolong. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih. Bagaimana urutannya? Kita sudah melakukan kekompakan di dalam rumah, kita juga bisa membawanya ke dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ini. Di sebelah rumah kalian itu ada warung, ya. Kalian mau jajan. Bukannya jajannya ke warung sebelah rumah, kalian malah jajannya ke warung yang lebih jauh. Kira-kira menurut kalian warung yang sebelah rumah sakit hati atau tidak? Sakit hati. Sakit hati enggak? Sakit hati. Misalkan nih warung sebelah rumah sama warung yang lebih jauh itu jualannya sama. Kalian juga cuma misalkan contohnya mau beli permen. Padahal di warung sebelah rumah ada permen, di warung yang jauh ada permen. Tapi kalian malah memilih ke tempat yang lebih jauh. Itu sudah akan menciptakan atau akan membuang atau menghilangkan rasa persatuan di lingkungan masyarakat. Karena warung yang di sebelah rumah kalian itu akan merasa tersinggung. Kok misalkan contohnya, Belo kok malah jajan di tempat yang jauh, bukan ke tempat saya. Padahal di tempat saya juga ada permen. Kenapa nih Belo? Dia akan tersinggung yang jualan. Ya, maka kerukunannya nanti akan hilang. Padahal kita sudah terbiasa di rumah. Nah, kita juga harus selalu membiasakan ketika kita masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Contohnya nih, warung itu biasanya dikelola oleh sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Sendiri. Oh ya, sendiri-sendiri ya. Nih, contohnya nih, warung yang di sebelah rumah Belo nih contohnya. Ada? Misalkan nih warung. Ada. Di dia ada permen, di tempat lain ada permen, kalian pergi ke tempat yang lain, orang yang di sini akan tersinggung. Padahal dia membuka warung itu salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan prinsip dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa artinya kegiatan ekonomi? Ekonomi memenuhi kebutuhan hidup. Oke, pintar. Ada yang bisa melengkapi? Najia sudah bagus. Ada yang bisa melengkapi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita mengingat pembelajaran yang lalu, kegiatan ekonomi itu ada berapa macam? Atau ada berapa kegiatan? 4. 3. Adilah kelebihan ya. Yang pertama apa? Siapa yang tahu kegiatan apa? Produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi. Nah, kalau warung tadi termasuk kegiatan apa? Distribusi karena menyalurkan barang dari produsen ke konsumen ya. Nah, warung itu biasanya dikelola oleh diri sendiri atau oleh sendiri-sendiri. Biasanya modalnya dari dia, untuk dia, oleh dia. Modalnya dari dia, nanti kalau sudah dapat untung dia nikmatin sendiri ya. Itu adalah salah satu contoh dari usaha. Nah, Ibu punya penjelasan, nanti kalian tolong bacakan ya, sebentar. Oke ya, ini adalah usaha ekonomi. Usaha ekonomi itu ada 2. Sudah ada gambarnya belum? Sudah ada gambarnya ya. Usaha ekonomi itu adalah ada 2 macam. Ada usaha yang dikelola oleh diri sendiri ataupun usaha yang dikelola secara bersama-sama. Coba ya.
Nih, ada usaha yang dikelola sendiri. Nih, coba dibaca. Ibu bacakan dulu ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan biasanya modalnya terbatas, ya. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan yang pertama adalah, coba dibaca sama Adila. Apa yang pertama? Adila, coba dibaca. Orang petani kebanyakan mengelola usaha petani secara seorang dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara bersama-sama, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Oke ya. Yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian itu kebanyakan sendiri-sendiri, punya sawah sendiri, punya kebun sendiri, biasanya dikelola oleh sendiri, dijual sendiri, nanti dinikmati oleh diri sendiri. Yang kedua adalah industri kecil. Coba dibacakan oleh Damar. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti kerjaan modal meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan, anyaman, dan tembikar. Oke ya, industri kecil itu industri rumah tangga, biasanya dikelola oleh secara perorangan. Contohnya nih ada industri kerajinan, industri keramik, ada lagi sebenarnya industri kecil, contohnya seperti tahu tempe ya, biasanya dikelola oleh diri sendiri. Industri makanan biasanya juga oleh sendiri yang skalanya lebih kecil. Yang ketiga adalah usaha perdagangan ya. Oke, usaha perdagangan coba. Nah, biasanya dikelola secara perseorangan ya, dalam jumlah yang kecil atau menengah. Yang terakhir adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola oleh perseorangan ada salon, ada bengkel, ada fotokopi, ada tukang cukur ya, ada tukang pijit. Ada di sekitar kalian tukang cukur? Ada. Ada ya. Ada tukang pijit, ada salon? Ada. Biasanya mereka melakukannya usahanya sendiri karena biasanya modalnya juga terbatas. Oke, sekarang ada usaha yang dikelola secara kelompok. Coba dibaca sama Najia, sama Safira aja. Safira, tolong dibaca, Neng. Yang mana, Bu? Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang kelompok secara berkelompok adalah usaha yang diajarkan secara bersama-sama, baik dalam hal modal pengolahan maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok secara bersama-sama antara lain. Oke ya. Usaha ekonomi yang dijalankan secara berkelompok itu adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Baik modalnya ataupun kegiatannya mereka melakukan bersama-sama. Yang pertama nih ada, coba Ibu bacakan saja tidak apa-apa ya. Ya. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan sedikitnya oleh 2 orang ya. Firma ini biasanya orang-orang yang saling kenal, biasanya tetangga atau teman membuat sebuah firma ya. Setiap anggota bertindak atas nama firma, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama ya. Yang kedua ada namanya CV atau persekutuan komanditer, perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha ya atau lebih. Biasanya modal CP ini berasal dari penanaman modal ya. CP itu seperti pabrik-pabrik ya. Kalau firma itu contohnya seperti misalkan ada kantor hukum. Pernah lihat nggak kalian tulisan notaris atau kantor advokat? Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Nah, kalau di jalan-jalan ya, kantor notaris, kantor advokat itu biasanya berbentuknya firma ya. Yang kedua ada komanditer, itu biasanya kebanyakan PT, pabrik-pabrik ya. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas. Perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Jadi mereka mendapatkan modalnya dari penjualan saham. Biasanya nih, saham itu merupakan surat berharga
Biasanya dilakukan di bursa efek ya. Nah, PT juga sama dengan CV tadi, bentuknya bisa pabrik ya. Yang selanjutnya ada namanya BUMN. Ada yang tahu kepanjangan BUMN? Tahu Bu, Apa? Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara, pintar Belo. Ada yang tahu nggak contoh BUMN itu apa? Yang dikelola oleh negara. Pernah dengar nggak? Pertamina. Pertamina, keren ya. Pertamina adalah salah satu contoh BUMN ya negara Republik Indonesia karena dikelola oleh pemerintah, modalnya dari pemerintah, mengelola sumber daya alam yang ada di negara Indonesia lalu disalurkan ke masyarakat, dikelola modalnya juga dari pemerintah. Oke. Selanjutnya ada perusahaan daerah atau biasa terkenal kita dengan namanya BUMD. Ada yang tahu kepanjangan BUMD? Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Badan Usaha Milik Daerah ada yang tahu? Biasanya ada pengairan, ya, ada terus tol, pintu tol itu ya. Pajak-pajaknya biasanya dikelola oleh daerah. Biasanya kepentingan badan usaha milik daerah itu nanti hasilnya atau manfaatnya dimanfaatkan untuk daerah itu sendiri, berbeda dengan BUMN. Hasilnya dinikmati oleh seluruh warga negara masyarakat Indonesia. Sedangkan BUMD hasilnya dinikmati oleh daerah itu sendiri ya. Nah, banyak sekali macam-macam BUMN ataupun BUMD ya. Nah, yang terakhir ada namanya koperasi. Koperasi merupakan salah satu kegiatan atau usaha ekonomi. Koperasi itu biasanya mempunyai slogan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, mungkin kalian pernah dengar koperasi itu punya ciri khas, yaitu mempunyai sebuah asas. Ada yang tahu asas dari koperasi? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Belum tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Asas koperasi itu adalah asas kekeluargaan. Jadi mereka modalnya, keuntungannya dibagi rata berdasarkan kekeluargaan. Koperasi itu banyak jenisnya ya. Yang terkecil di sekitar lingkungan kita biasanya tuh ada koperasi sekolah. Mereka biasanya menjual peralatan sekolah. Ada lagi koperasi tahu tempe. Ada lagi koperasi simpan pinjam. Banyak sekali jenis-jenis koperasi ya. Bisa kalian nanti lihat di sekitar rumah kalian pasti ada banyak koperasi-koperasi yang dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan nih dari pembelajaran awal sampai ini, sampai pelajaran tentang usaha ekonomi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Ya, Sudah paham. Oke. Oke, kalau sudah paham nih, nanti setelah pembelajaran ini kalian akan melakukan kegiatan, yaitu kalian akan melakukan kegiatan evaluasi ya. Evaluasinya berbentuk LKPD atau yang biasa kalian kenal dengan namanya LKS. Kalian akan melakukan 2 kegiatan untuk melakukan kegiatan evaluasi ini, yaitu bahasa Indonesia dan juga IPS. Untuk kegiatan bahasa Indonesia, kalian akan mengamati 3 buah gambar kalian amati baik-baik. Soal LKS ini sudah Ibu kirim di WA Group ya. Kalian pahami, amati, terus kalian tulis termasuk jenis iklan apa. Kenapa disebut iklan tersebut? Karena isinya ini, itu seperti contohnya ya. Seperti tadi gambar politik disebut dengan iklan politik karena isinya berisi tentang gambar-gambar partai politik yang tugasnya adalah untuk mempromosikan tentang sebuah partai politik ya. Kalian lihat gambarnya, terus kalian identifikasi. Itu untuk tugas bahasa Indonesia. Untuk tugas IPS, kalian akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jenis usaha yang dikelola sendiri ataupun yang dikelola bersama-sama. Kalau kalian menemukannya di media cetak, kalian gunting. Ya, terus kalian tempel di kertas HPS. Kalau kalian mendapatkannya di media elektronik seperti televisi, kalian bisa screenshot ya, terus di print, ditempel juga ke dalam kertas HPS, lalu dijilid membentuk sebuah clipping. Dikasih penjelasan sederhana, jangan lupa dikasih nama, dikasih kelas. Nanti dikumpulkan LKPD-nya clippingnya ke sekolah dengan perwakilan koordinator kelas. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia tadi kalian cukup difoto aja ya, terus dikirim ke WA Group. Nah, selanjutnya setelah kalian menyelesaikan membuat sebuah clipping, kalian akan melengkapi tabel ini sesuai dengan jenis usaha yang kalian temukan tadi. Paham semuanya? Paham?
Paham semua? Oke, alhamdulillah kalau paham ya. Coba anak-anak, hari ini kita belajar apa aja sih? Belajar apa? Belajar apa? Hah? Kurang jelas saya. Partai politik. Kurang tepat Panji. Kita hari ini belajar apa? Tentang iklan. Iklan. Yang kedua? Tentang apa ya? Yang kedua tentang apa? Partai politik. Partai Jenis politik. iklan. Ya, yang pertama kita belajar jenis iklan. Yang kedua kita belajar tentang tentang apa? Nggak ada yang bisa jawab? Kerukunan. Pintar Najia, terima kasih. Yang ketiga kita belajar tentang apa? Terakhir? Jenis Apa? distribusi. Tentang apa? Coba yang ketiga. Jenis usaha. Jenis usaha. Pintar Belo ya. Paham semua anak-anak pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Oke ya. Ibu harap nih setelah pembelajaran ini kalian tetap belajar. Coba dibuka lagi bukunya. Kalian pelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Bisa? Kalian belajar sendiri dulu. Jadi nanti begitu kita belajar bersama-sama, kalian sudah paham. Oke? Alhamdulillah. Nanti setelah pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan kirim soal evaluasi, jumlahnya 10 soal. Ibu kirim di Google Classroom. Kalian isi, batasnya Ibu tunggu sampai jam 12 siang ya. Kalau tugas yang lain kita tunggu sampai besok hari. Oke? Bisa semua? Siap semua? Siap. Oke ya. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran hari ini. Terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap jaga semangat ya. Kita berdoa sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar lagi bersama-sama di dalam kelas. Kita belajar lagi bertatap muka, bertemu dengan teman, bertemu dengan ibu ya. Kita berdoa sama Tuhan, sama Allah. Cepat hilangkanlah pandemi ini. Setuju semua? Setuju. Oke. Terima kasih banyak anak-anak. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat selalu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.